selidiki selalu. Kadang tak ada selubung, ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Kami datang Tuhan, ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Katakan, ku datang, ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Sama-sama katakan, yang kau minta, yang kau minta bukan sempurna, yang kau rindukan, ku tanpa pura-pura, ku tanggalkan pembelaanku, ku lepaskan setiap topengku, jika ku datang apa adanya, ku lihat kau apa adanya, di sanalah ku terima
sembunyikan yang kau lihat, padaku. semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milik. Mari sama-sama kita datang, kita menghadap Tuhan. Adakan ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Oh, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milik. Adakan ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Oh, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya hatiku milikmu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap pikiran kami, kami datang menyembah apa adanya Tuhan. Kaulah Tuhan, Kau yang kami cinta. Oh, ini persembahan kami untuk memuliakan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami.
mengasihimu, kami merindukanmu dalam hati kami, dalam jiwa kami, Yesus. Ini kami apa adanya, menyembahmu, mendekat ke kakimu, Yesus. Oh, Yesus. Kadang-kadang ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya, hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya, hatiku milikmu. Esok ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Yesus Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji.
Siapa yang bersuka cita lambaikan tanganmu, come on. Oh haleluya. Dia Tuhan Raja segala Raja, amin. Let's go. Come on, come church. Mari sama-sama tepuk tangan, come on. Let's go. Haleluya. Sama-sama katakan. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Katanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan. Masyhur segala perbuatannya. Jika Dia Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Amin. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta. Sama-sama katakan. Dia pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Katakan jika Dia Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah
selalu di dekatku. Come on. Hatiku berubah sifatku, menyinari kegelapanku. Aku melukiskannya hadiratku. Hadirmu berubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratku. Seribu rasa. Amin. Oh, haleluya. Yes, Lord. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratku. Seribu rasa. Amin. Yes, Lord. Yes, come on. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh lagu akan dekat. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh lagu akan dekat. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu. Semua tepuk tangan di atas panggung. Mari angkat tanganmu, katakan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya,
selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami sukacita menyambut Anda semua dan hari ini juga kami ingin sambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali terhubung bersama dengan kami di ibadah online. Welcome home, selamat datang, selamat terhubung dengan kami, terhubung dengan hadirat Tuhan. Dan hari ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah CG online tentang Connect Group. Kita akan jalankan seperti luar biasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah tergabung di Connect Group, kita tetap mengadakan seminggu sekali, ada yang mungkin seminggu 2 kali mungkin ya karena ingin banyak ketemu. Nah, Anda bisa tetap melakukannya secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengerti apa itu Connect Group, saya ingin jelaskan sedikit tentang Connect Group. Connect Group adalah sebuah komunitas rohani, sebuah keluarga rohani untuk kita semua yang ada di Gereja Mawar Sharon. Di sana ada sekitar 6, 8 atau 10 orang, gak terlalu banyak. Dan ketika kita tergabung di dalamnya ada saudara seiman yang mendukung, yang saling menguatkan, yang saling mendoakan di sana. Justru di momen-momen seperti ini kita membutuhkan sebuah komunitas. Karena itu buat Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dengan Connect Group kami, jangan malu-malu, jangan tahan-tahan untuk bergabung dengan kami. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara bisa melihat di layar Anda ada nomor rekening yang tertera, Anda bisa memberikan ke nomor rekening tersebut. Saya akan pimpin di dalam doa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberi. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mau bersyukur hanya keadaan baik saja, tapi dalam kondisi yang tidak baik sekalipun Tuhan kami ingin selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih ini persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah dipakai untuk kemuliaan bagi namamu saja ya Tuhan. Segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman berikutnya, kita akan tetap terhubung dengan online. Minggu depan kita akan tetap tersambung dalam ibadah online bersama dengan Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Dan ini adalah minggu yang terakhir. Seperti luar biasanya saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada bulan Mei ini Anda berulang tahun ataupun Anda berulang tahun pernikahan. Jika ada yang ulang tahun dan wedding anniversary di bulan Mei ini, Anda bisa letakkan tangan Anda di hati Anda, di dada Anda. Kalau ada bapak dan ibu yang sedang kebetulan bersama, Anda bisa gandeng suami dan istrinya masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan, setiap jemaat yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, Kau tambahkan satu umur yang baru di bulan ini. Terima kasih ya Tuhan, semuanya karena kasih setia-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Kau limpahkan berkat kesehatan, berkat finansial, berkat pertumbuhan rohani, berkat pengenalan akan Tuhan semakin dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pasangan yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa hari ini mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Seperti Engkau mengadakan mujizat air menjadi anggur, demikian juga ya Tuhan, Kau tetap melakukannya atas setiap pasangan-pasangan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar anggur yang semakin manis terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menolak, kami menghancurkan setiap hal yang berusaha untuk mencuri komunikasi, menghancurkan dengan cara konflik atau perselisihan atau apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran menguasai setiap rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya akan menutup dengan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap aman, tetap sehat di rumah dan percayalah tetap tenang bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda, orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Dan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome to Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Kami rindu Anda terhubung dan terus bertumbuh bersama kami dalam Connect Group. Untuk itu, kunjungi Instagram kami di @gms_jakarta_barat dan @gms_tangerang untuk informasi mengenai Connect Group ini. Dan inilah news untuk minggu ini.
kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk dapat tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian Augers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari persiapkan diri Anda. Tuhan Allah yang setia, tetaplah percaya, selalu percaya. Sekian news minggu ini, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. Yesus Tuhan ditinggikan
tinggal di dalam hadirat-Mu adalah tempat yang paling aman untuk kami berada. Dan kami bersuka cita Tuhan oleh anugerah bahwa pintu itu telah terbuka lewat kematian-Mu bagi setiap kami manusia. Terima kasih Tuhan, jika kuasa itu terbuka oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena itu kami juga sadar bahwa tidak ada masalah, tantangan yang beratnya kehidupan ini yang dapat menutupnya. Karena itu kami ada harapan pada saat kami beribadah untuk menerima kemenangan kembali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami supaya kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar dan dibagikan ini kami terima tanpa ada gangguan. Sehingga setiap kami meskipun kami ada di rumah masing-masing, kami bisa memetik manfaatnya karena firman Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu luar biasa. Ada kabar yang baik, mungkin ada yang kurang baik. Jangan khawatir sebab firman Tuhan berkata, Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan merendahkan atau meringankan beban maupun persoalan Anda, tetapi Allah kita adalah Allah yang di atas setiap kemustahilan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, setiap ketidakadaannya kabar baik, setiap absennya kabar baik diubahkan Allah menjadi kabar yang luar biasa Anda terima. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan ini kami Mawar Syaron Peduli berkeliling ke beberapa kota di Jabodetabek. Dan pada saat membagikan distribusi bantuan ke rumah-rumah sakit ataupun sembako kepada jemaat maupun orang luar yang membutuhkannya, kami masuk kepada kota-kota Anda. Karena itu pada kesempatan sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyampaikan salam damai sejahtera untuk Anda sekalian. Shalom para tim leader, para coach, para Connect Group leader, para sponsor dan member dari Connect Group dimanapun Anda berada. Baik family maupun Pro-M yang di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Shalom. Juga Anda yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, halo semuanya, shalom. Senang bisa menyapa Anda. Kita berdoa, biar kegerakan terus berjalan. Kami mengasihi Anda dan kota Anda, rindu karya Tuhan juga dinyatakan ke sana. Ada sebuah pantun yang saya ingin bagikan kepada Anda. Naik sampan kita ke seberang, sampan bergoyang namun tak menakutkan. Memang sekarang pandemik belum hilang, tapi kegerakan tetap harus jalan. Amin. Kita tahu kita garam dunia, terang dunia tidak bisa dihilangkan pengaruhnya pada saat kita bersinar. Karena itu tetap semangat jadi berkat dimanapun kita berada. Nah untuk Anda yang hari ini baru pertama kali join dengan kami, sekali lagi welcome home bagi Anda sekalian. Bagi kami gereja bukan hanya gedung gerejanya saja, kami percaya itu pula yang Anda terima. Dan bagi kami terlalu sayang jika Anda hanya menatap kami dari layar kaca tanpa mengenal lebih dekat. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Dan di Gereja Mawar Syaron kita menyebut komunitas tersebut di mana orang percaya satu dengan yang lain saling terhubung dalam hubungan yang sehat. Kami namakan tempat itu Connect Group. Komunitas tersebut adalah Connect Group. Kami dorong Anda yang belum join, mungkin yang pertama kali Anda join live streaming, atau sekian lama Anda join live streaming bersama kami, belum join juga dengan Connect Group, cepetan hubungi dengan nomor telepon yang tertera, ataupun Anda menghubungi Instagram kami, GMS Jakarta Barat atau GMS Tangerang. Segera kami akan memberikan feedback kepada Anda. Karena bagi kami, Anda adalah penting di mata Allah, juga penting di mata kami. Meskipun mungkin malu, segan, Anda tampil pertama di layar karena Connect Group kami sementara secara online, tak apa. Malu itu pertama di langkah awal itu biasa. Selanjutnya penting bertumbuh bersama. Amin. Nah, saudara pada kesempatan ini pula, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Benny Wijaya. Hari ini saya dengan istri saya Lianawati dan kedua anak kami. Anak pertama saya lahir pada saat kami melayani di Kalimantan Barat, namanya Jordan Benjamin Wijaya. Anak kedua kami lahir pada saat kami melayani di Kalimantan Timur, Justin Ero Wijaya. Dan hari ini kami sekeluarga ada di kota Jakarta.
Hari ini kami melayani di Departemen Family, Life and Counseling. Shalom, volunteer FLC di Jakarta Barat maupun di Tangerang. Wah, tak sabar kita melayani Tuhan bersama-sama ya. Haleluya. Karena itu saudara, kalau Anda hari ini mengenal saya sekilas maupun keluarga dari penjelasan yang ada, tak sabar, ayo cepetan join Connect Group, kita bertumbuh bersama-sama. Saat semuanya lewat, kita tatap muka, bukan di layar lagi, tapi bertemu dengan bertemu tanpa rasa malu. Dan setiap kita terhubung dalam hubungan yang makin kuat. Amin. Oke, tak berlama-lama lagi, mari kita masuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang bagaimana Yesus mengajar penderitaan yang akan ia alami. Menarik sekali. Mari kita melihat dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal 8 ayat 31 sampai ke-34. Saya ajak, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama dari tempat tidur, mungkin kita yang nyaman tiduran dan lain sebagainya. Yuk dari yang duduk pula bangkit berdiri, baca bersama-sama ayat ini dengan saya. Ayat 31 sampai ayat yang ke-34. 2, 3. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya serta berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Katakan amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal pada saat saya membaca ayat-ayat ini menjadi perenungan yang menghidupkan hati saya. Mengerti semakin dalam bagaimana kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan setiap kita. Nah, paling tidak ada 2 pelajaran yang saya ingin bagikan di kesempatan sekarang ini. Dan mari kita perhatikan ayat demi ayat di dalamnya. Ayat ke-31 kita mulai dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Kali ini Yesus bukan mengajar tentang berdoa, bukan mengajar tentang memberi, bukan mengajar tentang mengasihi sesama, tetapi dia mengajar tentang penderitaan. Dan bukan tentang penderitaan orang lain, penderitaan yang ia harus tanggung sendiri sebagai anak Allah. Dan lebih jauh lagi ternyata bukan sekedar menderita, karena penderitaan itu berlanjut kata firman Tuhan dengan penolakan oleh para tokoh-tokoh penting pada saat itu. Yaitu para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Berujung Yesus dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Endingnya enak, tapi perjalanan menuju ending sengsaranya banyak, bahkan sampai kehilangan nyawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu dan perhatikan menjadi orang yang memiliki lawan orang biasa tanpa punya pengaruh, itu tidak akan begitu banyak memberikan kegelisahan. Tetapi jika lawan kita adalah orang-orang yang punya pangkat, punya kekuasaan, punya pengaruh besar, tentu kita tidak bisa abaikan, tak bisa kita tutup lawan kita sebelah mata. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 27 ayat ke-20, kita melihat salah satu kisah tentang pengaruh orang-orang ini, tokoh-tokoh ini dalam kehidupan Yesus. Dikatakan pada saat itu Yesus sedang diadili dan oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Orang yang punya pengaruh bisa gunakan pengaruhnya untuk menolong dan melakukan yang baik, tapi juga kalau dia bukan orang yang baik, dia bisa mencelakakan yang lainnya. Kali ini
lawan Yesus menggunakan wewenangnya untuk mencelakakan dia. Nah, kali ini pengajarannya memang berbeda dari pengajaran-pengajaran yang sebelumnya. Sehingga kalau kita membaca di ayat yang ke-32, bagian A dikatakan, hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang. Kata terus terang itu memberi arti kalau dalam terjemahan lain, bahwa Yesus bukan sekedar belak-belakan, bukan sekedar jelas menyampaikan urutan berita yang ia akan terima, tetapi memberitahu arti bahwa pada saat Yesus cerita ada ekspresi payah, ada ekspresi kesusahan di sana. Kesusahan bukan oleh karena bingung menceritakannya bagaimana, tetapi sebuah kesusahan karena di dalam hati ada pergumulan yang Yesus miliki. Bahwa pada saat dia akan menghadapi salib, dia tahu ada sebuah tragedi yang besar ia terima. Bahwa dia akan terpisah dengan Bapa oleh karena dosa manusia. Tapi di sisi lain meskipun itu hal yang berat ia harus jalani, ia tahu pula itu satu-satunya langkah untuk keselamatan Anda dan saya kita terima. Tak mudah pada waktu Yesus bercerita sampai kepayahan pun menjadi ekspresinya, tak heran ayat ke-32 bagian B itu muncul. Ekspresi murid-murid melihat Yesus digambarkan oleh tindakan Petrus ini. Ayat 32 bagian B dikatakan, tetapi Petrus yang lagi berbicara kepada ke-12 muridnya, ternyata mendadak Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saya membayangkan situasi tersebut dan pada saat saya membayangkannya muncul di benak saya perkataan apa sih yang kira-kira Petrus sampaikan kepada Yesus. Saya membayangkannya dan statement-statement ini memenuhi hati saya. Perkataan yang seperti, karena Petrus itu melihat kegelisahan dan kegalauan, ekspresi tak mudah kepayahan Yesus, dia langsung menghentikan Yesus berbicara, membawa Yesus ke samping dan berkata, Guru, apa yang kau katakan? Bukankah selama ini kita menghadapi penolakan bukan sekali dua kali? Dan siapakah orang yang bisa mengalahkanmu? Bukankah tak ada yang bisa menjamahmu? Tak ada yang jahat yang bisa mengalahkanmu? Apa yang kau katakan? Bahkan kau sampai mati oleh karena penderitaan yang kau akan alami. Engkau bukan hanya selama ini luput dari semuanya itu. Bahkan kau tampil gemilang cemerlang mengalahkan semua musuh yang berniat jahat kepadamu. Engkau pun tahu aku. Aku bukan orang yang biasa. Aku biasa, aku tak sempurna. Tapi aku peduli denganmu guru. Aku tak akan biarkan sesuatu yang buruk menimpamu. Engkau guruku. Sebuah statement yang Petrus sampaikan kepada Yesus bukan karena ia ingin menggagahi Yesus, tetapi sebuah statement yang muncul karena Petrus galau mendengar Yesus akan mati. Sebab Petrus adalah orang dewasa, ia telah berkeluarga. Dan sebagai manusia, ia sudah sangat matang melihat dunia ini seperti apa. Ia tahu begitu banyak orang, baik yang miskin maupun berlebihan, orang yang cerdas maupun biasa, orang yang besar maupun kecil, tua atau muda, sehebat-hebatnya mereka selalu akan bertemu dengan ujungnya. Batasannya adalah kematian. Tak peduli sehebat apapun orang tersebut, kalau sudah mati akan jadi tinggal sebuah histori. Sejarah semata-mata. Sehingga pada saat ia mendengar Yesus mati, galau hidupnya, hatinya kacau semua. Kok bisa? Gak mungkin. Karena dia tahu ya memang sedikit berbeda sih Yesus dengan orang lain. Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan orang mati untuk hidup kembali. Tetapi untuk Yesus sendiri mengalahkan kematiannya, tak pernah ia lihat sebelumnya. Sehingga tak ada garansi kalau Yesus benar-benar berbeda dari tokoh-tokoh lain. Hebat sih bisa bangkitin orang mati. Tapi bangkit sendiri, gak mungkin. Tak ada garansi itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di benak Petrus bahwa dalam hidup ini
Sebagai manusia, kecenderungan kita selalu melihat yang tidak mungkin lebih besar daripada yang mungkin. Itu natural kita sebagai manusia. Melihat yang mustahil lebih besar daripada yang bisa terjadi. Tapi itu kita berbeda dengan Tuhan kita. Dia Tuhan di atas setiap kemustahilan. Dan kita bersyukur kita dipegang olehnya. Jadi pelajaran pertama yang saya ingin bagikan kepada setiap kita adalah firman Tuhan itu tak pernah gagal. Firman Tuhan membuat dari yang tak ada menjadi ada. Hari ini kita ada, bukankah dari tidak ada? Sebelumnya tak mungkin kita lahir tanpa menjadi bayi. Tapi seorang bayi pun lahir setelah sel telur dan sperma bertemu dalam kandungan di rahim. Bertemu dari yang tidak ada secara ukuran kecil, setelah bertemu ternyata dibuahi, jadi janin, 9 bulan 10 hari, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, dan sekarang lihat berapa kilo berat badan kita hari ini. Wah Pak, jangan bicara soal berat badan lah, oke, gak usah bicara soal berat badan, tinggi badan aja. Seberapa tinggi kita hari ini? Bukankah itu menunjukkan dari yang tidak ada, bisa ada sebesar ini hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup sebetulnya mengatasi, melampaui semua kemustahilan. Meskipun tetap ada kadarnya, ada batasannya. Tapi kita bersyukur dalam sebatas-batasnya manusia punya limit, Tuhan kita di atas semuanya itu. Melihat kepada Petrus, dia benar-benar gagal sebagai seorang murid. Karena pada saat dia tahu sebuah kenyataan, Yesus mati, dan tak punya di hati terobosan rohani, ia pun berkata kepada murid-murid yang lain, apa yang akan kau lakukan saat ini? Kalau aku akan jadi nelayan, kembali ke profesi lama, bagaimana dengan kalian? Teman-teman yang lain dalam sedihnya mereka juga berkata, kami akan ikut engkau. Itu Petrus, gagal. Kita bisa sangat mungkin sama dengan dia, gagal. Tapi ingat, kita yang gagal, bukan Tuhan. Firman Tuhan tak pernah gagal. Dan kita bersyukur memang Tuhan bangkit dari kegagalan. Dari kematian. Jangan jadikan ketidakpercayaan kita menjadi keputusan akhir kita. Saya ulangi, jangan biarkan ketidakpercayaan kita menjadi keputusan akhir kita. Setiap kita pasti menghadapi masalah. Baik itu oleh karena COVID, dalam kehidupan kita yang berakibat pada kita kehilangan anggota keluarga kah? Memang ada duka, ada sedih, saya tak bisa memungkiri, saya tahu namanya kehilangan pula. Ada Anda yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mimpi, kehilangan dan hancurnya rencana yang sudah disusun rapi. Atau mungkin pengaruh dan masalah karena COVID, Anda tak terlalu mengalami goncangan. Sebab masalah-masalah dalam kehidupan Anda sudah cukup banyak sebelum COVID. Entah itu pernikahan, pasangan Anda tidak setia, pasangan Anda buat masalah, atau Anda mungkin menghadapi sakit penyakit. Ternyata Anda belum menikah pula, sudah mempersiapkan pernikahan, ternyata pasangan Anda berubah setia, pindah dengan ke lain hati. Itu bukan hal yang mudah, Anda dikhianati, Anda disakiti, atau penyakit yang berkepanjangan tak kunjung hari ini sembuh pula. Harapan kelihatannya tak ada, apapun masalah yang Anda bisa sebutkan, kita tahu setiap kita punya ceritanya masing-masing. Tapi saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa gagal. Sebab kita manusia selalu melihat ketidakmungkinan. Kita selalu melihat sisi negatif dari sesuatu hal. Tetapi kita perlu sadar dan bersyukur kalau Tuhan kita adalah Allah di atas kemustahilan. Firman Tuhan tak pernah gagal. Katakan bersama-sama, firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan bukankah itu digenapi terjadi dalam kehidupan Yesus? Setelah mati, ia bangkit dari antara orang mati tersebut. Mengalahkan maut. Saya sadar dalam kehidupan ini sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Ada sebuah kisah yang saya baca dan memberkati saya sekali. Sebuah kisah puluhan tahun yang lalu tentang seorang wanita
yang oleh karena divonis penyakit yang harus segera diambil keputusan supaya tidak menyebar dan menyebabkan masalah dalam yang bersangkutan dengan nyawanya, sebuah keputusan harus dibuat. Yaitu adalah mengamputasi kedua tangan dan kaki. Bayangkan, yang diamputasi bukan satu bagian, tapi dua tangan, dua kaki diamputasi. Itu keputusan yang sangat sulit harus ia buat. Dan ia lakukan. Sejarah mencatat, kisah mencatat, 40 tahun ia tidak keluar kamar. Karena nggak bisa apa-apa. Orang mau membawa dia keluar dari kamar, dia wanita dewasa berat. Memindahkan kursi roda belum tersedia zaman itu dengan mudah seperti zaman sekarang. Tapi 40 tahun di kamar, kalau ada jendela masih ada peluang lihat cahaya. Kalau nggak ada, lampu doang saudara. Tapi 40 tahun ternyata hidupnya bukan terpuruk. Tapi dia justru jadi bangkit dan jadi berkat yang besar. Bahkan tempat ia tinggal disebut sebagai pondok. Pondok Harapan Sukacita. Wow, luar biasa. Kamarnya disebut orang sebagai Pondok Harapan Sukacita. Oleh karena apa? Oleh karena mujizat terjadi, dia lihat tangannya tumbuh semua. Enggak. Ternyata dia bangkit dari kegagalannya. Dia berkata, ikatkan ballpoint, ikatkan pen di lenganku yang sudah terpotong ini. Sebab aku ingin menulis di sana dan memberikan kabar kepada orang-orang. Membangun hidup orang-orang yang dalam kesusahan. Anda bayangkan 40 tahun menjadi sejarah yang mencatat hidupnya dari keterpurukan. Oleh karena firman Tuhan ia pegang, ia menjadi orang yang diubahkan. Hidupnya menjadi inspirasi, menulis dengan lengan yang telah dipotong. Bayangkan, apakah langsung tulisannya bagus? Oh tentu tidak. Apakah semudah itu dia melewati masa itu? Tentu tidak. Tetapi kita tahu, karena berpegang pada firman Tuhan yang tak pernah gagal, situasi tak berubah, cara pandangnya mengatasi semua keterpurukan yang ada. Bahkan dia merdeka, jadi inspirasi bagi banyak orang. Karena itu saya dorong Anda, jika Anda hari ini mendengar firman Tuhan, Anda selama ini sudah tahu Alkitab. Saya beri rumus ya. Saya beri rumus yang juga jadi rumus dalam kehidupan saya. Rumus untuk terobosan rohani. Yaitu firman Tuhan ditambah masalah yang sukar, ditambah kembali berpegang pada firman Tuhan, sama dengan kunci terobosan iman. Saya ulangi, ini rumusnya. Firman Tuhan ditambah masa yang sukar, ditambah kembali berpegang pada firman Tuhan, sama dengan kunci terobosan iman. Yuk kembali berpegang pada Dia yang tak pernah gagal, Dia yang telah mengalahkan maut, Dia yang telah menguasai dunia ini dalam keperkasaan dan kasih-Nya. Mari kita lanjut ayatnya. Ayat yang ke-33. Anda belajar sesuatu, amin? Haleluya. Mari kita lanjutkan. Maka setelah Petrus menarik Yesus ke samping, menegurnya, ayat ke-33 dicatat bahwa maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Anyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini menarik sekali. Ini kesannya memang Yesus keras sekali kepada Petrus. Pada saat saya mulai menggali lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, saya menemukan penjelasan yang lebih lebar, yang lebih rinci. Jadi pada saat Yesus mengajar dan kepayahan, oleh karena pergumulan hatinya, Petrus membawa Yesus ke samping. Lalu menegur di sana. Setelah ditegur, ternyata Alkitab tak mencatat Yesus kembali ke kerumunan. Di versi yang lain diberi penjelasan tersebut. Dari yang kita baca, kelihatannya di tempat yang terpisah dengan 11 murid yang lain, Yesus memandang lalu berbicara. Ternyata tidak. Yang Yesus lakukan adalah setelah ditegur Petrus, ia kembali kepada ke-11 muridnya, melihat 11 muridnya dan memperhatikannya. Dalam hati pada saat merenungkan ayat ini, muncul sebuah kata-kata di hati. Di hati, seperti apa yang menjadi pikiran Tuhan. Di
dia berkata pada saat memandang muridnya satu persatu, tak buru-buru ia berbicara, seakan dalam hati Yesus berkata, anak-anakku, murid-muridku, hari ini pengertianmu memang masih begini. Kematian adalah batas manusia, termasuk batas Allah. Tidak tahukah engkau bahwa di atas segala-galanya itulah Tuhan yang kau sembah? Dengan kasih, dengan pengertian yang utuh lengkap dalam diri Yesus, dia mengajar murid-muridnya, menegur, menegaskan bahwa hidup yang kita harus bangun bukan seperti yang dilakukan iblis. Memikirkan apa yang manusia terus pikirkan. Atau menjadi sekedar manusia yang berorientasi pada diri sendiri. Tetapi memilih memikirkan apa yang Allah pikirkan. Sebab di dalam dia tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Katakan amin. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam dia. Saya membayangkan pada saat Yesus melihat 11 murid itu, betapa tatapannya itu penuh kasih dan mengerti. Itu batas pengertian mereka saat itu. Dan bersyukur bukan hanya saat itu Yesus memperlakukan murid-muridnya, memahami murid-muridnya. Bukankah sampai hari ini Yesus masih memahami kita? Berapa banyak kita yang di masa sukar, meskipun kita rajin ke gereja, rajin kita menyembah dan memuji dan beribadah kepada Tuhan, kadang mulut kita masih mengucap yang salah kepada Dia. Masih mengeluh dan protes kepada Tuhan. Dan pada waktu kita melakukannya, bukankah Allah masih memahami kita? Betapa kasih Tuhan itu besar dalam hidup ini. Mari kita lebih lanjut mempelajari ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Jadi setelah Yesus berbicara kembali kepada ke-12 murid, ia berlanjut manggil ke orang banyak. Pada saat memanggil orang banyak, Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya ulangi. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, lalu berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menarik sekali statement-statement ini, saudara. Hal ini bukan Yesus katakan oleh karena Yesus mau jual mahal, bukan. Statement di ayat ke-34 ini adalah sebuah respon yang Yesus berikan kepada orang-orang, kepada murid-murid, dan kepada orang-orang yang hari-hari itu terus mengikuti dia. Murid-murid yang mengikuti dia maupun orang banyak yang mengikuti dia adalah orang-orang yang haus, rindu, bahkan ingin seperti Yesus. Oleh karena mereka ingin seperti Yesus, secara fisik mereka bisa mengikuti Yesus, maka itulah yang mereka lakukan. Tetapi di mata Yesus, Yesus tahu bahwa mengikuti secara fisik itu ada keterbatasannya. Tak cukup kita menjadi orang yang rindu menjadi seperti dia, jika secara fisik saja kita ada di gereja. Yesus mengajarkan jika engkau ingin menjadi seperti aku, menjadi seperti apa yang Bapa kehendaki, maka bukan fisik saja yang engkau harus perhatikan. Karena jalannya untuk menjadi seperti aku dan dikenan Bapa adalah hal-hal ini. Sangkal diri, pikul salib, dan lakukan dengan kesetiaan dalam mengikut aku. Maka dalam jalur yang aku sendiri ada, kamu mengikuti aku, kamu akan jadi seperti aku. Bagaimana engkau bisa jadi seperti aku jika aku jalan ke sana, kamu jalannya ke sana. Jika aku perginya ke kiri, tapi engkau pengen seperti aku, lalu langkah yang kau ambil adalah pergi ke kanan, salah. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku, bukan harga yang Yesus berikan karena dia jual mahal. Tetapi 3 jalan ini ia berikan untuk membawa orang-orang yang mengikuti dia secara fisik, dilengkapi, ditambahkan lebih jauh untuk mengikuti dengan segenap hati. Apakah Anda paham? Jika Anda paham, katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa menyangkal diri? Karena dalam penyangkalan diri, itu adalah kunci untuk melihat karya Tuhan dalam hidup ini. Saya ulangi, dalam kita menyangkal diri, itu adalah kunci untuk kita melihat karya Tuhan dalam hidup kita.
Mengapa kita perlu menyangkal diri? Karena nature kita sebagai manusia, kecenderungan kita adalah berdosa. Kecenderungan kita adalah menjauhi Tuhan. Tuhan ke kiri, kita ke kanan. Fisik bisa ke kiri, hati ke kanan. Maka kita bisa menjadi orang yang disebut bercabang hati. Itu alasannya kita perlu sangkal diri. Pada saat kita menjadi orang yang kecenderungannya di dalam dosa, nature kita demikian, menyangkal diri artinya kita memilih, meskipun itu kecenderungan kita memilih untuk hidup dalam nature Tuhan. Nature-nya Yesus, yaitu tunduk pada firman Allah, tunduk pada perintah Allah. Tak selalu menyangkal diri itu berarti menyerahkan cita-cita lalu semuanya jadi hamba Tuhan. Enggak. Tak selalu berbicara menyangkal diri itu menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Menyangkal diri terjadi dalam kehidupan sehari-hari kok. Pada saat kita tahu kita berbuat salah, kita minta maaf padahal kita gengsi, itu menyangkal diri. Pada saat kita tahu kita tak berbuat salah, tetapi kita tahu itu yang perlu kita lakukan, yaitu bereskan hubungan supaya hubungan bisa dipulihkan. Jika itu tergantung pada kita dan kita melakukannya, itu sangkal diri. Dan Yesus memang ada di jalur itu. Coba Anda perhatikan Matius pasal yang ketiga. Matius pasal ketiga berbicara soal sangkal diri sebelum Yesus mengajarkannya, dia sudah melakukannya. Dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata, aku tak layak membuka tali kasutmu. Membuka alas kakimu pun aku tak layak. Siapa aku melakukannya? Tapi engkau yang datang kepadaku untuk dibaptis. Kita membaca bahwa Yesus berkata, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita menggenapkan kehendak Allah. Lalu ayat selanjutnya mencatat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Itu sangkal diri, saudara. Sebab siapa dia itu sudah dimengerti oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Yesus tak sangkal diri, baptisannya bisa beda. Pada waktu Yohanes berkata, siapa aku? Aku baptis kamu. Engkau lebih berkuasa dari aku. Tak mungkin aku membaptismu. Lalu Yesus berkata, ya, sudah sepatutnya menggenapkan kehendak Allah. Aku dibaptis. Dan memang kamu gak layak untuk membaptis aku. Sudah, kalau gitu saya nyemplung sendiri. Plus, keluar lagi. Apakah itu ayat? Ayatnya begitu, saudara. Yesus membaptis dirinya sendiri. Enggak kan? Tangan manusia, Yohanes Pembaptis menenggelamkan dia dan membangkitkan lagi. Itu sangkal diri. Yesus memilih, memang dia tidak berdosa, tetapi beliau memilih untuk ada dalam kehendak Allah. Itu sangkal diri. Dengan kita hidup sangkal diri, menurut firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, percayalah tak mungkin Allah mengingkari firman-Nya. Kesetiaannya yang teruji akan nyata dalam kita, bukannya dalam bentuk tulisan. Tapi firman Tuhan ini akan jadi kenyataan yang besar. Anda terima. Amin. Mengapa pikul salib? Salib kita masing-masing itu perlu. Karena memikul salib itu adalah bentuk atau tanda kita tunduk pada otoritas Tuhan di hidup ini. Pikul salib itu adalah tanda kita tunduk pada otoritas Tuhan yang ada di atas kepala kita. Markus menuliskan pesan ini, Markus pasal 8 adalah kitab yang dituliskan kepada orang Yahudi yang hari itu ada di dalam bawah pemerintahan kekuasaan Roma. Dan orang-orang Yahudi tahu bahwa salib adalah cara bangsa Roma mengambil tindakan menghukum orang yang setimpal dengan hukuman mati. Yang dilakukan kepada orang yang demikian adalah orang itu setelah dieksekusi, divonis hukuman mati dengan cara disalib, orang tersebut harus membawa salibnya sendiri sampai ke lokasi lalu gantung diri. Dalam arti disalibkan seperti itu, terima eksekusinya. Itu bukan hal yang mudah. Tapi perjalanan yang dilakukan oleh orang tersebut berarti dia tunduk pada otoritas bangsa Roma. Bagi kita, salib bukan berarti penghukuman, tetapi berarti adalah kita tunduk pada otoritas Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya pada saat kita menjadi orang yang terus memilih sangkal diri dan pikul salib, kita lakukan dengan setia dalam mengiring Tuhan. Firman Tuhan terus menjadi pemimpin dan pemberi arahan dalam hidup kita. Meskipun jalan yang rusak yang kita harus lewati, Tuhan memang tak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia beri kekuatan. Dia beri hikmat bagaimana loncat dari satu tempat yang tak berlubang
ke tempat yang tak berlubang lainnya. Sehingga jika kita jatuh pun, bukankah Dia memberi harapan orang benar hidupnya akan diangkat? Itulah Tuhan kita. Mari kita lanjut pelajaran kedua. Dari apa yang baru saja kita bagikan, saya bagikan jika yang pertama firman Tuhan tak pernah gagal. Yang kedua adalah yang kita bisa petik, bahwa penderitaan atau menderita bukanlah goal akhir sebagai murid Tuhan. Penderitaan atau menderita bukanlah tujuan akhir hidup kita sebagai murid Tuhan, tetapi kebangkitanlah goal akhirnya. Kemuliaanlah goal akhirnya. Karena itu penderitaan hanyalah satu dari dua sisi bagian kehidupan kita. Saya ulangi, penderitaan itu seperti mata uang, hanya salah satu sisi saja. Sisi lainnya bukan penderitaan pula. Ada penderitaan dan ada kemuliaan. Karena itu saya dorong Anda, jika penderitaan memang kita harus alami, ternyata penderitaan bukan ukuran kita disebut sebagai murid Tuhan atau bukan, karena menjadi murid Tuhan itu disebut dengan sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan sampai setia. Jangan sampai kita salah fokus. Fokus kita ke sisi penderitaan terus-menerus. Dengan kita selalu melihat penderitaan terus-menerus, apakah penderitaan menjadi lebih ringan? Bukankah tidak? Apakah dengan fokus pada penderitaan terus-menerus kita bisa melihat kemuliaan Allah? Ternyata tidak juga. Saya dorong setiap kita untuk melihat bahwa seperti keping mata uang, ada sisi penderitaan, ada sisi kemuliaan. Karena ada sisi kebangkitan yang Yesus nyatakan. Jangan terpojok dan mati pada sisi penderitaan, karena berpikir Allah itu sudah tinggalkan. Mari kita coba angkat jempol kita masing-masing di rumah masing-masing, lalu taruh di depan mata kita seperti ini. Coba sekarang Anda lihat jempol Anda. Apa yang terjadi pada saat Anda fokus pada jempol? Background-nya menjadi kabur. Betul ya? Tetapi jika Anda pada waktu seperti ini fokusnya kepada background Anda yang Anda lihat, maka jempol Anda mulai membayang, mulai kabur. Apa yang kita fokuskan itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi jangan fokus kepada penderitaan. Meskipun penderitaan tidak akan hilang pada saat Anda berubah fokus kepada kemuliaan. Tetapi minimal dengan berubah fokus, Anda tidak akan goyah. Kalau goyah pun cepat kembali untuk ada dalam jalur berkat Allah. Kalau Anda ternyata fokusnya sudah salah, yuk sama-sama kembali ke fokus kemuliaan dan kebangkitan, bukan penderitaan. Setelah Anda fokus di sana, perkuat fokus itu. Karena derita kan tidak hilang, perkuat fokusnya. Penderitaan bagi orang percaya bukan akhirnya. Bisakah sampai akhir? Bisa. Contoh yang kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-16 tentang seorang yang bernama Lazarus. Ia pengemis. Kita tak pernah tahu kapan dia menjadi pengemis. Entahkah dia lahir dalam keluarga miskin lalu profesinya menjadi pengemis, atau dia seorang yang pernah bekerja, berprofesi, bahkan jadi orang yang berhasil, tapi gagal di tengah jalan lalu habis-habisan semuanya, lalu jadi pengemis. Kita tak pernah tahu siapa Lazarus ini secara lengkap. Tapi yang kita tahu dia adalah pengemis dan meninggal sebagai seorang pengemis. Pada saat dia menderita sebagai pengemis sampai akhir hayat, puji Tuhannya adalah ujungnya di surga. Bukankah itu kelegaan yang besar? Wow. Kita ini sebagai orang percaya, kita bisa menderita sampai akhir. Sangat mungkin. Tapi ingat, akhirnya di bumi, tutup mata di bumi, itu buka di surga. Kalau orang percaya kepada Yesus. Buka mata di kekekalan. Saya bukan orang yang tak tahu apa artinya penderitaan yang memberi hari ini pembicaraan soal penderitaan kepada Anda. Saya dan keluarga merasakannya. Ribuan air mata diteteskan dalam perjalanan kehidupan kami. Tetapi kami memilih untuk tidak fokus ke sana. Jika sempat fokus ke sana pun kami ubah supaya malam itu atau pagi itu tak selamanya pada penderitaan. Tapi kemuliaan. Sehingga kalau hari ini saya bisa berdiri di depan Anda dan bersaksi maupun menyampaikan firman Tuhan, itu bukan muncul dari teori semata-mata, tapi dari hidup yang kami jalani pada saat kami bersandar kepada Tuhan.
Pak, menderita sampai akhir hayat nggak enak Pak. Hidup di bumi sampai hanya 70 sampai 80 tahun, masa menderita? Ya sudah saudara, kalau Anda tak pengen seperti Lazarus, tak apa. Setiap kita bisa punya kehidupan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita bisa bayangkan dan harapkan, jika kita menginginkan yang baik terjadi dalam kehidupan, dan sampai akhir baik pula, percayalah memang penderitaan nggak bisa lewat begitu saja. Yusuf, sang pemimpi, mengalami penderitaan. Daud alami penderitaan. Nuh yang selamat dari air bah pun mengalami penderitaan. Ayub mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan bukanlah akhir hidup mereka semuanya. Jadi bagi Anda yang tak ingin menjadi seperti Lazarus, tak menjadi soal. Mari berdoa, mari bangun hidup kita. Jadilah orang yang bisa lebih baik dari hari ke demi hari. Sehingga hidup kita di bumi tak semuanya penderitaan, tetapi sukacita, dan ujungnya di surga mengalami kemuliaan. Itu pun tak soal. Harapkanlah. Intinya adalah jangan menjadi orang yang tak seimbang. Hanya memandang derita, dan derita. Apapun derita Anda. Pak, saya sudah mau menikah. Hari H pasangan saya nggak datang. Saya tak mengalami seperti itu. Tapi saya bisa bayangkan bagaimana Anda menunggu dan pasangan tak ada, Anda malu di depan banyak orang. Meskipun Anda berpakaian, Anda tak tahu wajah mau ditaruh di mana. Saya bisa bayangkan. Saya bisa bayangkan Anda juga tekanan yang Anda terima sebagai anak pada saat itu. Bagaimana malunya keluarga besar Anda. Saya bisa bayangkan. Tapi hanya karena mengalami rasa malu, apakah selamanya akan diingat orang? Tentu bukan. Kah itu dilupakan juga? Kalau diingat orang, seberapa gelintir saja. Bukankah akan terus dihina? Tentu tidak. Jika Anda bangkit dari keterpurukan, itu hanya akan menjadi sejarah dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan jadi inspirasi bagi banyak orang bagaimana menghadapi rasa malu yang tidak bisa diukur pada waktu itu. Karena itu, apapun derita Anda, sakit, malu, dikhianati, dilukai, tak ada yang suka dengan itu semua. Tak ada yang enak dengan itu semua. Tetapi jika engkau bisa bangkit karena melihat sisi kemuliaan, hidupmu tak akan pernah sama. Sebab iblis akan kau injak dengan kesaksian hidupmu yang berdiri bersama dengan Allah. Sebab oleh kesaksian kita dan darah anak domba, iblis dan perbuatannya dibinasakan. Engkau murid Tuhan, saya murid Tuhan. Mari muliakan Bapa kita. Permalukan iblis dengan semua anugerah yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Jangan akhiri nyawa karena itu bukan pilihan yang tepat. Bukan pilihan yang tepat. Nah sekarang lebih jauh berbicara soal penderitaan, bagaimana memandang penderitaan. Bagaimana memandang penderitaan. Di kesempatan ini saya tidak bisa menyebutkan macam-macam derita yang orang bisa miliki. Saya memberi contoh, itu pun belum tentu menggambarkan semuanya tentang situasi Anda. Anda yang menyaksikan, saya tak tahu apa derita Anda. Anda bisa, saya merasakan ada orang mengecam, kamu gak tahu apa yang kamu lakukan, yang kamu katakan. Betul saudara, saya tak tahu, saya bukan Kristus. Kristus tahu. Dan karena Kristus tahu, hari ini dia beritahu saya, Anda sedang tunjuk saya. Dan karena Anda tunjuk saya, sadarlah Allah mengasihi Anda. Karena waktu Anda menunjuk saya, Allah melihatnya. Dan Allah peduli dalam hidup Anda. Jangan turunkan tangan Anda. Sebab Allah mengasihimu. Engkau menunjuk saya, surga tunjuk Anda dan berkata, we love you. Kami mengasihimu. Surga itu peduli. Engkau pernah mengakhiri nyawamu dalam perencana ini dan itu. Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Kurang lebih 3 tahun yang lalu, ya lebih dari 3 tahun yang lalu, 2016, tepatnya 16 Agustus, itu jadi momen di mana sebulan menjadi hari yang tak mudah bagi saya, karena istri saya tak sadarkan diri, dan ada waktu di mana vonis yang diberikan dokter kepada istri saya, dan saya terima adalah tumor batang otak. Pada waktu itu saya diperhadapkan pada pilihan, membiarkan istri saya seumur hidup demikian terbaring dan tak bisa berbuat apa-apa, atau ambil tindakan operasi dan resikonya adalah kecacatan.
Saya mengambil keputusan dalam situasi yang tak mudah itu karena saya suaminya. Anak kami yang pertama 5 tahun, anak kami yang kedua baru berulang tahun pada waktu itu. Jadi 1 tahun. Sebagai seorang suami dan ayah, saya memikirkannya dari hal yang tak mudah, dan saya cerita kepada Anda bagaimana kami sekeluarga melewati banyak air mata demi air mata membanjiri rumah kami, tetapi satu perkara, Tuhan selalu berikan jalan keluar dan sinar supaya kami bisa tidak tenggelam, tapi berenang dalam kesemuanya dan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saya mau beritahu kepada Anda yang pertama, jadikan ini tips untuk Anda menghadapi masa sukar Anda, yaitu penderitaan. Yang pertama, hitung nilai penderitaan Anda saat ini. Hitung nilai penderitaan Anda saat ini. Supaya dengan hitung-hitungan Anda, beratnya masa sukar tak akan menjadi gangguan di waktu ke depan. Untuk Anda tetap bisa setia sampai akhir, karena Anda sudah tahu harganya sejak saat ini dan siap untuk bayar. Waktu saya diperhadapkan pada situasi harus buat keputusan apa? Membaringkan istri saya seumur hidup tak bisa berbuat apa-apa, atau mengambil keputusan operasi dengan kecacatan sebagai konsekuensinya, saya harus turunkan tangan saya yang bergetar di atas meja karena pemimpin menunggu keputusan tersebut. Tangan saya bergetar dan saya berkata, saya pilih operasi. Saya akan rawat istri saya apapun yang terjadi. Bagi saya nggak mudah, kelihatannya heroik. Hari itu berfungsi sekali. Itu menolong kami melewati hari demi hari. Ada waktunya istri saya berkata, mengapa saya nggak meninggal saja? Mengapa tak meninggal saja sehingga saya tak mengalami sebegini dan begitu. Itu waktu awal-awal. Karena hari ini istri saya dalam pergumulan ada tetap berjuang dan bersemangat. Tetap menjadi istri bagi saya, tetap menjadi mama bagi anak-anak kami. Hal yang tak mudah, tapi hari ini saya acungi jempol. Hari ini saya tahu istri saya melihat saya. Yang thank you. Engkau adalah segalanya bagi kami sekeluarga. Kau penting bagi kami. Tahukah Anda, di masa itu saya berkata kepada istri saya, kalau kamu gak bisa ngelihat Tuhan dalam situasi yang berat ini, mendadak gak bisa gerak sama sekali, ngomong gak bisa, buka mata juga susah, kau gak bisa lihat Tuhan dan inginnya mati aja, kau punya suami, kau punya saya, lihat ke saya sebab saya lihat kepada Tuhan. Dengan saya melihat kepada Allah, biar jadi sinar menerangi gelapmu, kita jalani sama-sama. Heroik ya, heroik. Tapi langkah iman itu menjadi langkah-langkah selanjutnya. Dan saya putuskan, yuk jalani sampai akhir. Jalani sampai akhir. Kenapa kami tetap jalani? Karena kami sudah menghitung sejak semula. Apapun yang terjadi, harga dari kejadian ini, hati tetap pada Kristus. Dan penderitaan yang kami hitung, tak menjadi gangguan yang berarti meskipun kami tak mengecilkan derita yang ada, tantangan dan pergumulan yang ada, tapi minimal meskipun tertati-tati dan penuh pergumulan, hari ini bukankah firman Tuhan dari kehidupan kami yang sedang kami bagikan? Karena itu sama seperti kami, Kristus juga hadir untuk Anda, dan ketidakmampuan kami juga Tuhan akan hadir dalam ketidakmampuan Anda. Hitung nilai penderitaan Anda hari ini. Jangan lewatkan hari ini tanpa menghitungnya. Sehingga esok hari Anda sudah memandang hari ke depan meskipun dengan derita. Jangan kalah dengan fokus pada penderitaan saja. Tapi sisi kemuliaan lihat dan alamilah Tuhan ke sana. Tips yang kedua, saya dorong Anda jika pertama hitung nilai penderitaan Anda saat ini. Supaya beratnya masa sukar tak menjadi gangguan yang berarti dalam pengiringan Anda mengikut Tuhan sampai akhir. Yang kedua, jangan bandingkan derita Anda dengan orang lain. Sebab kita punya salibnya masing-masing kan. Setiap kita ada firman Tuhan yang kita terima menjadi rema masing-masing kan. Karena itu perbandingan yang salah akan mengecilkan kekuatan kita dan akan mematahkan harapan kita. Kecilnya kekuatan kita dan patah harapan akan menjadi akibat kalau kita membandingkan diri kita kepada orang lain. Saya kasih contoh.
Kalau kita orang yang sakit, kita melihat kepada orang yang sehat, kita pasti merasa aduh kok seperti ini, kok seperti itu. Aku pengen seperti dia. Kalau kita orang yang kekurangan secara ekonomi, kita selalu membandingkan kepada orang yang lebih dan berkata pengen seperti dia. Kita bisa menjadi orang yang menderita, kesusahan. Jangan bandingkan diri kita dengan kelebihan orang lain, kelemahan kita dengan orang lain. Bandingkan kelemahan kita dengan kelemahan orang yang di bawah kita. Cobalah pergi ke rumah sakit jika Anda orang yang sakit. Bukan untuk jadi lebih sakit, bukan. Dan jangan pergi untuk sekarang ini, situasinya tidak baik. Tetapi lihatlah orang yang mengalami derita lebih dari kita, lebih dari Anda dan saya, itu banyak dalam dunia. Dan tak semua itu mengutuk Tuhan loh. Tak semua mencaci Tuhan. Jika mereka orang biasa aja bisa demikian, bukankah kita harusnya juga tak menjadi sama? Lebih baik bersyukur dalam tiap keadaan. Karena dalam bersyukur ada kekuatan. Ada iman yang disegarkan. Dan mujizat itu banyak rupanya. Kalau Tuhan menjawab menjadi kesembuhan, pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan, puji Tuhan. Tetapi jika Tuhan menjawabnya dalam rupa kekuatan menjalani kesemuanya itu, ingatlah bahwa berjalan dengan Tuhan kisahnya tak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Saya bertobat tahun 97. 97 saya bertobat. Tahukah Anda, 3 tahun lebih terakhir ini, saya mengenal Tuhan sudah lebih matang daripada masa sebelum 3 tahun ini. Sejak tahun 97, saya bertobat sungguh-sungguh. Tapi 3 tahun terakhir ini, saya merasa pengenalan saya akan Tuhan dan bagaimana beliau datang pada hidup kami dalam situasi yang ada jauh berbeda dari sebelumnya secara kualitas. Karena itu, yuk hadapi bersama Tuhan. Ibrani 12 ayat kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada kemuliaan yang Allah sediakan, lihatlah ke sana. Ada upah yang Allah berikan, hiduplah dalam rencana Allah. Dan terimalah semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang ketiga, tipsnya adalah targetkan kemuliaan Tuhan dan upah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Ini ayat firman Tuhan yang luar biasa sekali. Dan biarlah menjadi rema bagi Anda sekalian. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Yesus kepada murid-muridnya, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Oleh karena mengikut Tuhan, oleh karena memang dunia ini tak sempurna dan lain sebagainya. Tetapi kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Saya berbicara, sampaikan firman Tuhan dan saya berdoa supaya Tuhan yang berbicara kepada Anda, kuatkan hatimu. Sebab engkau tak selemah yang kau pikir. Kalimat selanjutnya, aku, Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Terimalah kemenangannya. Terimalah kemenangannya. Dengan menerima kemenangan Yesus dalam karyanya di kayu salib. Itulah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Bukankah dengan firman Tuhan ini, penderitaan belum tentu berubah. Lebih ringan bukan? Karena firman-Nya membawa kita melihat sisi firman Tuhan dalam hidup ini, yaitu kemuliaan, bukan semata-mata penderitaan. Alkitab kita jangan hanya dibaca, hidupi dan jadikan kemenangan setiap hari. Amin. Apapun keadaan Anda, situasi Anda, mari kita bangkit dari keterpurukan, melihat dari diri sendiri dan semua masalah yang terus kita rasa nggak bisa dan nggak bisa, yang menyebabkan Anda dingin, Anda apatis, dan mulai berkata, Tuhan, tolong saya. Dan saya percaya Tuhan yang tak pernah gagal hari ini, bukankah Dia sedang mengetok dan di samping Anda? Amin. Mari kita sama-sama akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan pada saat kita merenungkannya,
ingatlah Anda tak sendiri. Anda tak sendiri. Beberapa menit ke depan, saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan, firman-Mu bukan datang untuk menghakimi kami, tetapi untuk mengasihi kami. Firman-Mu datang untuk memberi jalan keluar. Sebab beban yang Kau berikan ringan dan enak untuk kami pikul. Ada tanggung jawab yang kami harus lakukan. Karena itu Tuhan, kami tak mau melihat dengan kekuatan kami terus-menerus yang terbatas adanya. Memang demikian kami sebagai manusia. Tetapi kami hari ini bukan sekedar orang yang disebut sebagai manusia hidup, tetapi kami adalah anak Tuhan. Kami murid Yesus. Kami rindu kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami selama kami ada di muka bumi ini. Digenapi Tuhan, kemuliaan-Mu digenapi. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, untuk setiap umat-Mu yang hari ini bergumul, yang tak bisa melihat cerahnya terang Allah, pengharapan dalam Kristus. Dalam nama Yesus, aku berdoa melepaskan berkat. Dalam nama Yesus, terbuka pintu-pintu jalan keluar. Terbuka iman, pengharapan, pengertian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk hati dan hidup kembali mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab kami hidup, kami tak mau dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini perbarui Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan kekuatan baru, berikan kekuatan baru dalam nama Yesus. Berikan hati yang baru, berikan kacamata iman ya Tuhan, untuk memandang kehidupan dengan cara pandang Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan hati yang baru, berikan mata yang baru, berikan kaki dan tangan yang baru untuk kembali berkarya dalam setiap keadaan yang sulit dan sukar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bangkitkan kembali semangat yang telah pudar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar lewat mulut dan lidah setiap umat-Mu ini, berkat dan kehidupan dikeluarkan, diucapkan dalam nama Yesus. Jika hidup dan mati dikuasai oleh lidah ya Tuhan, kami mau lepaskan berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara terimalah berkat yang menjadikan kau kembali kuat. Terimalah kembali berkat yang menjadikan kau menjadi orang-orang yang perkasa. Sebab engkau pahlawan Allah, engkau pahlawan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
Saya melihat ada seorang laki-laki muda, engkau sedang menggosong-gosong kepalamu. Engkau menunduk dan berkata, aku gak bisa, 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 itu bukan doaku. Saudara, Allah melihatmu. Allah melihatmu. Engkau berkata gak bisa, gak bisa, gak bisa. Allah melihatmu. Allah melihatmu. Allah melihatmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Allah melihatmu. Engkau tahu ada connect group. Firman Tuhan terbatas hari ini, saya harus mengakhirinya. Tapi satu perkara, kau hubungi kami. Izinkan kami mendoakan Anda lebih lanjut. Izinkan kau dibangun kembali. Dan tidak sendiri jalan hidup ini. Ada Kristus dan ada keluarga rohani. Amin. Lagu ini biarlah sekali lagi kita nyanyikan. Jadi kekuatan, keputusan, dan komitmen kita. Hidup bukan hanya penderitaan, kemuliaan dan upah. Amin. Mari muliakan Tuhan. Haleluya. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Berapa banyak diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, memberikan kita kekuatan cara pandang yang baru melihat penderitaan. Bahwa penderitaan, kalau kita hitung-hitung di dalam firman Allah, penderitaan tidak seharusnya membuat kita berhenti mengikut Yesus. Penderitaan juga yang kita alami, itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh atau mengalami kemajuan. Jangan bandingkan penderitaanmu dengan penderitaan orang lain. Dan jangan menyerah, sebab di dalam penderitaan kita punya kesempatan untuk beroleh kemuliaan. Terima kasih untuk Pastor Benny yang sudah menyampaikan firman Allah buat kita semua. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan, GMS Jabodetabek, Gereja Mawar Syariah Jakarta dan Tangerang, Anda semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan akan mengingatkan Anda selalu untuk terus ada on track di dalam kehendak Tuhan. Saya ingin menyapa Anda, salam rindu dari saya buat Anda semua, seluruh jemaat GMS Jabodetabek, Jakarta dan Tangerang, dan juga semua pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh cell group atau connect group, baik dari TL, Halo Shalom, ya dari semua pengembalaan, termasuk coach, CGL, sponsor dan semua members yang ada, baik dari CG Family, CG Pro M maupun yang di CG AOG, termasuk di pelayan anak atau Eagle Kids. Salam kangen buat dari saya untuk Anda semua. Kita akan doa berkat sebentar lagi. Mari saudara letakkan tangan di dada atau Anda bisa angkat tangan dimanapun Anda berada. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan. Firman Allah sudah ditabur dan kami percaya firman Allah akan membuahkan banyak hal. Berikan hati, ya Tuhan, seperti tanah subur. Setiap firman yang masuk diterima dan bukan hanya diterima, ya Tuhan, tapi mereka semua melakukannya. Dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat, damai sejahtera, pemeliharaan daripada Allah Bapa turun atas setiap umat-Mu. Dan kasih karunia demi kasih karunia daripada Putra Allah Yesus Kristus turun ke atas mereka. Memberikan mereka kekuatan di tengah mereka lemah, memberikan kekuatan di tengah kejatuhan, memberikan kekuatan di tengah penderitaan yang mereka alami. Dan juga Tuhan memberikan kasih karunia, kerendahan hati di tengah segala kemenangan yang mereka alami. Terimalah juga berkat penyertaan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus. Dia menuntunmu, memeliharamu, membawamu kepada rencana Allah dan pengenapan seluruh janjinya. Dan terimalah semua berkat ini aku ucapkan di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang terima dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.